Pernah nggak sih ngerasa dunia digital sekarang ini, wah kacau banget. Rasanya kita semua butuh semacam kompas buat menavigasi semua ini. Tapi, gimana kalau kompas itu ternyata bukan aplikasi terbaru atau kode super canggih, melainkan sebuah filosofi kuno? Kedengarannya aneh ya? Yuk, kita bedah ide yang menarik. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh pikirin, ini kan paradoks banget. Kita hidup di zaman yang paling terkoneksi sepanjang sejarah. Tapi kok rasanya kita malah makin jauh satu sama lain? Aneh kan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua teknologi canggih di genggaman kita, kenapa ya percakapan yang benar-benar tulus dari hati ke hati malah jadi barang langka? Sebenarnya apa sih yang salah? Coba kita lihat daftarnya. Polarisasi online, cyberbullying dan ujaran kebencian, diskriminasi digital, misinformasi dan hoaks yang nggak ada habisnya, sampai pelanggaran privasi di mana-mana. Ini ini bukan lagi masalah satu negara aja. Ini udah jadi badai digital global yang kita semua hadapi setiap hari. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Coba deh, lupakan dulu soal aplikasi baru atau algoritma yang lebih pintar. Gimana kalau jawabannya justru datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga? Dari sebuah cetak biru etis, sebuah filosofi, dari sebuah bangsa. Dan bangsa yang kita maksud adalah Indonesia. Kita akan lihat sebuah filosofi yang memang dari awal dirancang untuk menyatukan keberagaman yang luar biasa. Ini dia jawabannya, Pancasila. Coba lihat gambar ini. Ini keren banget karena menggambarkan esensinya. Akar tradisi yang kuat bertemu dengan dunia digital yang super modern. Ini bukan cuma simbol loh, ini adalah sebuah kerangka kerja. Jadi sebenarnya Pancasila itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja Pancasila itu kayak sistem operasi moral sebuah bangsa. Isinya ada 5 prinsip dasar yang dirancang untuk jadi panduan setiap tindakan dan keputusan. Dari level negara sampai ke kita sebagai individu. Pancasila itu kan punya 5 sila ya, tapi untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke 2 sila yang pertama dulu. Kenapa? Soalnya 2 sila ini tuh langsung kena ke jantung permasalahan etika digital yang paling mendesak sekarang ini. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama. Ini tentang kepercayaan, toleransi, dan pondasi moral kita bersama. Sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini poinnya krusial banget. Ini bukan soal memaksakan satu agama tertentu, sama sekali bukan. Tapi ini soal pengakuan bahwa ada sebuah landasan moral bersama yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Sesuatu yang mengikat kita semua sebagai manusia. Dan ini yang bikin prinsip ini jadi kuat. Ini bukan cuma soal keyakinan pribadi yang disimpan sendiri, tapi ini adalah sebuah komitmen publik. Artinya apa? Artinya, kebebasan beragama itu dijamin. Toleransi itu harus aktif, bukan pasif. Dan segala bentuk diskriminasi atas dasar keyakinan itu ditolak mentah-mentah. Nah, ide ini sering disebut sebagai pluralisme agama. Coba bayangin deh kayak gini. Semua agama besar di dunia itu ibarat jalan setapak yang berbeda-beda, tapi semuanya mendaki gunung yang sama, menuju puncak kebenaran yang sama. Jadi tujuannya bukan cuma sekedar, ya udah biarin aja, bukan toleransi pasif, tapi menciptakan harmoni yang aktif. Oke, tadi prinsip pertama udah kasih kita landasan moral ya. Sekarang prinsip kedua ini membangun di atasnya. Fokusnya bergeser dari hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ke hubungan kita dengan sesama manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini sebenarnya ide yang radikal banget bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, punya nilai dan martabat yang melekat pada dirinya dan itu wajib dihormati. Terus dalam praktiknya gimana? Ya ini dia, menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan dan kesetaraan, nunjukin solidaritas ke sesama, dan mendorong sikap cinta damai. Ini pada dasarnya adalah cetak biru untuk sebuah peradaban. Nah, prinsip ini tuh sejalan banget sama filosofi Immanuel Kant yang bilang, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar sebagai alat. Coba sekarang kita pikirin dunia digital. Berapa banyak platform yang dirancang untuk, menggunakan kita, perhatian kita, data kita, dipakai sebagai alat untuk keuntungan mereka. Prinsip kedua ini menantang itu semua. Oke, jadi kita udah punya 2 prinsip kuno yang kuat nih, kepercayaan dan kemanusiaan. Sekarang, ayo kita coba terapkan kode kuno ini untuk mengatasi bug modern, yaitu kekacauan di lini massa media sosial kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi,
Tantangan digital kita, polarisasi agama, dan ujaran kebencian online. Ini kan realitas kita sehari-hari ya. Platform digital sering jadi arena kebencian. Nah, di sisi lain, solusi dari sila pertama, gunakan teknologi yang sama, tapi bukan untuk memecah belah, justru untuk membangun jembatan dialog dan saling pengertian. Ini adalah pilihan yang sadar. Lanjut masalah berikutnya. Cyberbullying, doxing, pelanggaran privasi. Semua tindakan yang merendahkan martabat manusia. Solusi dari sila kedua di sini jelas banget. Bangunlah dunia digital di mana setiap orang diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai target. Artinya, privasi itu hak, bukan kemewahan. Pelecehan itu nggak bisa ditoleransi. Dan martabat itu adalah standar minimumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ini bukan cuma soal Indonesia aja kan? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa artinya semua ini buat kita? Apa sih sistem operasi moral yang kita pakai dalam kehidupan digital kita masing-masing? Coba kita kembali ke analogi sistem operasi moral tadi. Komputer atau HP Anda butuh OS kan biar bisa jalan? Nah, masyarakat kita juga sama. Kita butuh sebuah kerangka etis supaya teknologi ini nggak jadi liar dan merusak. Pancasila dalam hal ini adalah salah satu contoh yang sangat kuat dari sistem operasi semacam itu. Jadi intinya, ini sama sekali bukan tentang menolak teknologi, tapi ini tentang memberinya arah, memberinya tujuan. Dan tujuannya adalah untuk membangun dunia digital yang mencerminkan sisi terbaik dari kemanusiaan kita. Sisi yang toleran, yang beradab, dan punya rasa hormat yang dalam satu sama lain. Nah, ini dia pemikiran terakhir untuk kita renungkan bersama. Kita udah lihat gimana satu bangsa mencoba menggunakan filosofinya sebagai kompas digital. Pancasila adalah kode moral mereka. Pertanyaan besarnya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Apa kode moral Anda?